Halo Sobat Anyo, senang sekali kita bisa jumpa kembali di podcast Rumah Anyo. Saya sapa dulu ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam semuanya. Kali ini tepat pada tanggal 15 Februari yang merupakan peringatan Hari Kanker Anak Internasional atau International Childhood Cancer Day ICCD yang selalu diperingati setiap tanggal 15 Februari. Kali ini podcast Rumah Anyo terasa sangat istimewa sekali. Ya, jadi saya tidak sendirian, ada Dr. Edi Setiawan Tehuteru, beliau sebagai spesialis anak, konsultan kanker anak dari Indonesia Seci Hospital yang berada di Jakarta. Berapa menit kemudian kita akan bincang-bincang mengenai kanker pada anak. Tentunya ini yang ditunggu-tunggu. Ya, kita akan menampilkan sosok yang sangat istimewa sekali dan jujur kami sudah sangat menanti momen ini. Ya, jadi kita sambut bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin yang akrab disapa dengan Pak BGS. Begitu ya Pak? Selamat datang Pak di podcast Rumah Anyo. Selamat pagi ya buat teman-teman sekalian. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pinta ya bahwa kita memperingati Hari Kanker Anak Internasional tanggal 15 ya. Dan kita berbicara tentang kanker, bagaimana sekarang keadaan kanker secara umum di Indonesia? Kanker ini merupakan pembunuh nomor 3, data yang saya terima ya, sekitar 234.000 yang meninggal setiap tahunnya karena kanker dan mungkin yang terkena hampir 1 juta. Nah, kanker ini memang pada saat saya pertama kali belajar, karena saya bukan orang kesehatan, yang paling besar itu di wanita payudara, cervix, kemudian di laki-laki lung sama kolorektal. Jadi fokus saya ke 4 itu. Karena saya sadar sebagai manusia biasa nggak mungkin saya bisa selesaikan semuanya. Tapi di tengah perjalanan ketemu nih sama teman-teman dari Anyo, Yayasan Kanker Anak Indonesia, mereka bilang, iya Pak, kanker anak itu mungkin cuma 5%. Tapi bedanya, ini adalah masa depan bangsa. Jadi kalau Bapak investnya untuk memperbaiki kesehatan mereka sekarang, in term of return, karena saya bankir, pasti lebih besar kalau kita bisa menyelamatkan anak-anak ini. Sehingga mulailah saya terlibat dengan kanker anak, dan saya belajar bahwa yang paling banyak di Indonesia leukemia, kemudian diikuti dengan retinoblastoma. Itu yang pertama ya kondisinya. Yang kedua, dalam perjalanan saya nih sekarang udah 3 tahun jadi Menteri Kesehatan dan sudah hampir 1 tahun 3 bulan lah konsentrasi beresin kesehatan yang benar, karena sebelumnya kan beresin pandemi ya. Saya lihat bahwa kanker itu harus ditangani lebih dini. Ya. Kalau kita bisa mendeteksi dini kanker dengan teknologi yang ada sekarang, survivability-nya tinggi, di atas 50%. Ya. Tapi kejadian di Indonesia tuh sekarang fatality yang 70-80% yaitu karena deteksinya telat. Itu akan lebih mahal dan lebih menderita juga buat masyarakat. Jadi saya udah ngomong ke teman-teman, yuk kita geser sekarang waktu dan effortnya kita untuk bisa deteksi dini kanker. Dan deteksi dini harus dilakukan di levelnya puskesmas. Jadi saya bagiin tuh 10.000 USG supaya bisa kita lakukan deteksi dini kanker payudara. Kita mulai lakukan secara nasional imunisasi HPV. Karena itu kan sebenarnya ada pencegahannya, ada promotifnya. Kita juga bagi yang namanya alat-alat tes ini nih HPV DNA. Yang dulu yang tadi masih pakai pap smear susah ya. Supaya nanti bisa ketahuan. Terusnya kita juga untuk yang lung cancer, kita bagi CT scan ke 514 kabupaten kota supaya bisa lakukan low dose CT scan untuk deteksi dini kanker paru. Kan ini paling susah kan menyembuhkannya. Untuk kolorektal kita juga bagi 514 kabupaten kota, seluruh rumah sakitnya punya alat endoskopi ya kalau nggak salah, sehingga bisa masuk dari bawah kolonoskopi, dia bisa melihat apakah ada potensi kanker kolorektal. Nah untuk anak, ya saya terima kasih diajarin sama Dr. Edi tadi bahwa kalau yang leukemia saya udah paham bahwa itu yang penting adalah darah very fair, jadi bisa sekarang kita lagi deploy 10.000 puskesmas dalam proses harusnya selesai dalam setahun ya
untuk punya hematoanalyzer. Jadi bisa ngelihat tuh semua mengenai darah-darah bisa kelihatan, sehingga bisa deteksi lebih screening lebih awal. Kalau nanti ada gejala positif leukemia, dikirim ke 514 kabupaten kota rumah sakit, di situ sudah ada HB analyzer. Tadi saya dikasih tahu dokter harusnya Pak ada DNA sequencing juga kalau lebih bagus. Dan rencana kami emang kita ingin taruh di 514 kabupaten kota, kita bangun Lapesda ya. Itu untuk deteksi dini leukemia supaya ketahuan. Nah, tadi retinoblastoma yang saya masih agak miss ya. Memang hasil meeting dengan teman-teman dari spesialis mata, karena tadi mata terus nggak sentuh, kan saya bilang, aduh, ya saya juga sadar keterbatasan saya sebagai manusia ya, nggak mungkin semuanya bisa dipegang, saya bisa kerjain aja, tapi mata itu gara-gara banyak orang juga yang datang ke saya bilang, Pak itu mata itu antrian katarak demikian panjang, kemudian glukoma, waduh nggak produktif segala macam. Udah akhirnya saya masuk, termasuk retinoblastoma. Kita memang, saya lagi mendorong ya, mudah-mudahan selesai lah dalam setahun. Saya rasa harusnya bisa pasang ophthalmoscope di seluruh puskesmas. Alatnya kan sekarang kecil. Tadinya untuk ngecek katarak sama glukoma gitu ya. Tapi saya baru tahu juga bahwa retinoblastoma bisa deteksi dini dengan itu. Jadi saya bilang, wah ini bagus juga nih. Saya pakai USG tadi kan untuk ibu anak. Oh ternyata saya baru tahu ganti probe-nya yang linear bisa pakai buat breast cancer gitu ya, ganti probe-nya dengan yang phase array bisa congenital heart disease gitu kan, dengan skill-skill tertentu yang ditambahkan. Tapi mudah-mudahan dengan kalau itu udah dipersiapkan, kita bisa lebih dini mendeteksi retinoblastoma dan bisa menanganinya juga lebih dini. Aduh, terima kasih banyak Pak Menkes. Memang kita selama ini memang harus bergandengan tangan Pak. Pemerintah tidak mungkin melakukan itu semua sendiri. Jadi memang kalau untuk Yayasan Anyo Indonesia kita lagi gencar dengan campaign hashtag 20-60 in 2030. Jujur itu memang bukan inisiatif kami ya, tapi kita terinspirasi dari inisiatif yang diluncurkan oleh WHO melalui the GICC, the Global Initiative for Childhood Cancer. Nah ini memang berdampak baik juga gitu ke masyarakat, bahwa mereka jadi jadi ikut tergerak untuk bersama-sama. Kembali lagi tidak bisa sendirian ya Pak ya berjuangnya. Jadi mereka tertarik untuk ikut hand in hand gitu untuk membantu menyelamatkan anak-anak dengan kanker di tahun 2030 hingga at least 60% sesuai yang ditargetkan oleh WHO. Jadi gimana Pak menurut Bapak inisiasi ini? Ya, saya yang GICC jujur pertama kali juga saya dengar ya. Tapi bahwa ada keinginan, saya sebenarnya kasih target ke Darmais sama teman-teman di Kemenkes, kalau bisa dibalik lah. Sekarang kita fatality rate-nya cancer 70%, 80% gitu. Dibalik dong. Jadi survivability-nya 70%, 80% kan. Jadi kalau Anyo bilang 20-60, aku pasang target lebih tinggi gitu kan. 70%, 80%, minimal 70 lah. Kalau nggak Darmais nilainya di bawah 6 gitu kan. Kalau mau di atas 6 mesti 70%. Nah itu kan butuh, balik lagi deteksi dini. Kalau aku bilang sih, kalau deteksi dini yang lebih masif gitu ya, lebih sistematis, kita bisa lakukan treatment dengan lebih baik lagi, dan bebannya mungkin secara cost juga lebih ringan, dan penderitaan bagi anak-anaknya terutama itu jadi lebih enteng. Nah saya yang kedua juga saya sadar bahwa karena ini demikian masif ya, jutaan kita yang libat dan tersebar di berapa 514 kabupaten kota Indonesia kan adanya, kita punya 10.000 kecamatan kelurahan, 300.000 dusun, itu nggak mungkin pemerintah bisa lakukan sendiri. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, kita harus lakukan ini bersama-sama dengan semua komponen bangsa gitu ya. Kita nggak bisa bikin programnya ini eksklusif program pemerintah atau Kemenkes, tapi harus inklusif, mengajak semua stakeholder. Kita jangan pendekatannya program, tapi harus bangun gerakan gitu. Program vs movement gitu. Movement itu semua orang merasa ini ide saya, ini keberhasilan saya, dan Indonesia tuh modal sosialnya, social capitalnya sebenarnya besar sekali. Banyak orang yang ingin membantu gitu. Tapi kita pemerintah kadang-kadang bukannya membantu malah mempersulit. Itu harusnya kita memfasilitasi, mempertemukan, mendorong, merangkul, mengajak supaya modal sosial dari
masyarakat ini benar-benar bisa kita manfaatkan. Jadi saya terima kasih ke Yayasan Anyo Indonesia. You are one of the best example di mana unlocking the social capital dari kelompok masyarakat tertentu itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Ini informasi aja nih Pak, bahwa tadi yang Bapak bilang 5% di Indonesia, ya makanya saya ingat perkataan guru saya almarhum Prof. Jayadiman Gatot, ya, kalau di kanker anak jangan lihat persennya, lihat jumlahnya. Dan di Indonesia itu diperkirakan 5.000 kasus baru setiap tahun. Jadi bukan angka yang sedikit itu. Kalau dilihat 5%, ya pasti ya 5% berapa sih? Cuman ya, untuk Indonesia 5% itu bisa 5.000 new cases per year, seperti itu Pak. Nah, yang khasnya lagi di Indonesia adalah, di kanker anak, itu ada 3 fakta tentang kanker anak yang mungkin Bapak mesti tahu juga, bahwa satu, penyebabnya nggak diketahui. Jadi kalau kita lihat jurnal-jurnal sekarang, the etiology of childhood cancer until now is still unknown, seperti itu. Tapi banyak dugaan-dugaan yang istilahnya masih dugaan. Yang ketiga, nggak bisa dideteksi dini. Jadi dari sekian banyak jenis kanker pada anak tuh hanya baru satu yang bisa dideteksi dini. Jadi di kanker anak itu istilah kita adalah mewaspadai gejala kanker pada anak, dan Yayasan Anyo udah membuat suatu panduan sebetulnya yang disebarluaskan oleh internasional juga ya, dan itu disebarkan juga. Dan yang ketiga adalah satu-satunya jenis kanker yang dapat diturunkan ya cuman retinoblastoma saja, seperti itu, yang bisa dideteksi dini, seperti itu ya, dan nggak bisa dicegah. Jadi tidak diketahui penyebabnya, nggak bisa dicegah, dan hanya satu yang bisa dideteksi dini. Jadi itulah bedanya dewasa sama anak. Gitu. Makanya kita Yayasan Anyo sudah melakukan banyak upaya hampir ke tiga provinsi ya, seperti itu, untuk memberikan edukasi ke puskesmas, ke organisasi-organisasi, kader-kader, PKK, Posyandu. Karena kuncinya di anak itu adalah kewaspadaan orang tua. Jadi bukan deteksi dininya. Nah itu yang makanya kita mesti educate justru masyarakatnya kalau di anak, seperti itu. Nah itu makanya ya saya bersyukur tulisan saya akhirnya dibukukan sama beliau, dan sudah 50.000 lebih dari 50.000 eksemplar disebarkan ke seluruh Indonesia, seperti itu. Dan kita sekarang masif juga menyebarluaskannya lewat, karena itu soft copy. Karena kalau kita print tuh mahal sekali Pak, dan tidak efektif. Bahkan biasanya mereka hanya simpan di lemari saja gitu. Jadi kita sebarluaskan seperti itu. Memang cancer ini the science is not there ya. Dalam diskusi saya nih dalam 3 tahun jadi Menteri Kesehatan, ketemu dengan banyak orang pintar. Salah satunya tuh CEO-nya Moderna waktu negosiasi mau iniin vaksin Moderna, ketemu di Davos, Steve Bensel, very smart person gitu. Dia bilang, Pak Budi, we want to focus on HPV, cancer cervix. Kenapa? Karena ini is the only cancer yang bisa kita eliminate karena virusnya disebabkan oleh virus. Terus dia bilang, Bapak kan bukan orang kesehatan, jadi udah saya ngomongnya pakai bahasa gampang aja gitu. Susah-susah kan, nggak sekolah gitu kan. Jadi dibilangnya nomor 1, cancer itu disebabkan oleh virus. This we can eliminate seharusnya, karena teknologi udah mampu. Yang kedua disebabkan oleh environment. Yang paling susah disebabkan oleh God, dia bilangnya gitu. Karena someday somehow terjadi aja mutasi genetics itu. Nah, dulu kita melihat itu sebagai something given. Tapi sekarang dia bilang, waktu zamannya saya, itu yang namanya human genome, 3 billion base pair, lakukan itu 1 base pair, $1. Jadi costnya 3 billion US untuk melakukan the full genome sequence dari human body. Dan DNA ini, base pair ini adalah the smallest component in any beings, ya, human beings, animal atau plantation. Dan cancer itu terjadi karena ada mutasi dari DNA base pair tertentu. The problem why it become spread in human body, dia bilang karena dulu it's part of your body. So your immune system that God created wonderfully, itu cannot identify whether it is friend or foe. Karena asalnya tuh dari friends. Sehingga immune system kita tidak bisa merespons. Begitu immune system kita tidak mengenal dan merespon, dia spread dengan cepat.
Nah, dia bilang sekarang, with the new development in technology, kita sudah sampling itu banyak dari cancer, ya. Moderna sekarang, Moderna tuh bikin kerjasama sama Illumina, mereka bikin panel 113 cancer genome sequence, di Dermais juga udah ada, sekarang kita coba untuk lihat the mutations of the gene. Karena beberapa udah ketahuan, yang paling terkenal misalnya breast cancer, itu BRCA1, BRCA2, PIK3CA. Misalnya untuk lung cancer ada EFGR, untuk brain cancer ada MGMT. Ya. Ada beberapa penyakit yang mungkin belum ketahuan, tapi mereka mulai membuat polygenic risk score. Jadi kalau misalnya cancer ini, kita lihat, oh gene ini secara polygenik memiliki high risk score untuk terkena cancer tertentu. Jadi dengan perkembangan teknologi, what I learned, itu bisa dideteksi lebih dini at the gene level before it happens. Some teknologi juga yang kejadian adalah dengan menggunakan gene sample ini, mereka ngecek namanya circulating tumor DNA. Jadi kalau tumor-tumor ini kansernya itu ada mutasinya, dia circulate in our blood. Jadi itu oleh beberapa perusahaan bisa di genome sequence, kemudian dilihat, oh kalau breast cancer atau ini prostate cancer ada ctDNA-nya seperti ini. Nah, teknologi ini begitu saya lihat, this will be the future of cancer. Jadi at the genetic level, dulu kita belum ngerti, belum paham, ilmu kesehatan belum sampai sana. Tapi dengan turunnya harga genome sequence, sekarang I can do the whole genome sequence less than 200 US. Yang before itu 3 billion US. Ya. Menteri Kesehatan kemudian buka inisiatif. Kita bikin inisiatif namanya BGSI, is a Precision Medicine Initiative. Kita ambil Darmais sebagai center untuk cancer, kita ambil harapan kita jantung untuk heart, kita ambil tuh neuro Alzheimer diseases itu di PON, ya, rare disease di Sarjito, metabolic disease di RSCM, untuk kita sequence orang-orang yang sakit itu apa yang terjadi, mutasi gennya di mana. Kemudian kita bandingkan dengan the healthy populations. In other world, they are doing it already. Saya waktu itu ngomong, coba sempat ada yang kurang paham mungkin, diprotes, bilang waduh nanti mau membentuk bioweapon apa segala, enggak, seluruh dunia juga lakukan ini, gitu ya, karena ini the future of medicine. Aku rasa kesana karena dulu medicine itu sangat empiris. Jadi orang sakit jantung pakai stetoskop, deg-degan di jantung. Aku bilang that is not really scientific gitu kan. Kemudian ada diperiksa teknologi kimia darah, periksa HDL, LDL, oke, lebih baik. Kemudian ada yang pakai physicist nemuin namanya CT scan, blockingnya di mana. That is technology moving. Nanti dengannya genetik kita ketahuan lah kenapa ada congenital heart disease, karena genetic code-nya begini dan berubah pada saat ini. Sebenarnya it is a very scientific process. Dan perkembangan dari ilmu pengetahuan sudah sangat maju. Indonesia beruntung dulu nggak usah invest yang mahal-mahal, sekarang kita invest. Kita kerjasama sama Illumina, dengan Oxford Nanopore, kita dengan BGI, that is the provider of genome sequence machines. Kita sudah datangkan mesin-mesinnya, kita udah bikin centernya, kita udah mulai sampling, kerjasama dengan center-center rumah sakit untuk bisa collecting all the sickness of the patient. Kita bisa analisa, oh pasien-pasien yang breast cancer, yang misalnya thalassemia, yang misalnya leukemia, what happened with the genetics sih? Sehingga dengan demikian kita bisa identify lebih dini. Dan sekarang teknologi berkembang pesat tuh. Ada CRISPR technology, CAR technology, base technology, even the mutated genes can be edited, can be re-engineered untuk bisa lakukan itu. Ya. Banyak sekarang obat-obatan yang mungkin berkembang dalam bentuk, sekarang di cancer tuh banyak yang mahal-mahal, Zumab, saya suka dikomplain. Oh, saya baru tahu Zumab itu is monoclonal antibody singkatannya. Ya karena ya itu tadi, cancer itu di mata saya ya, sebagai orang awam, waktu ketemu yang paling manual, ya pengetahuan manusia terbatas, jadi bedah onkologi diangkut, masih ada sisanya banyak kan. Kemudian berkembang, ahli kimia masuk, ada chemoterapi, dikasih kimia biar mati, ini akan mematikan sel kansernya gitu ya. Mungkin masih ada sisanya, teknologi berkembang, seorang fisikawan saya temukan radioterapi lebih mahal, disinar-sinar dengan segala macam teknisnya. Tapi yang dibilang Steve Benson, it's still human intervention.
will not as good as God intervention atau human army is good. The best way is to use the immune system yang kita punya untuk membunuh cancer itu. Karena it's God given. Pasti lebih bagus. Nah sekarang gimana caranya membuat immune system ini bisa kenal this is now is not friend anymore but become enemy. Kemudian dididik, dilatih supaya bisa kill this cancer. Nah metodologi ini di immunotherapy ini berkembang sekali setelah aku lihat ya. Jadi aku sih merasa dengan adanya perkembangan di DNA, genome sequencing, pemahaman di imunologi, cancer can be curable in the future. Ya, karena sekarang di China tuh mereka hire 1,000 PhD and professor to identify all cancer mutation seperti apa at the smallest level. Kemudian perubahannya itu bisa diidentifikasinya, diajarin oleh imun sistem kita, either itu B cell atau T cell seperti apa. Kemudian kalau udah ketahuan ya either ditutup, dihalangi perkembangannya atau dibunuh dengan melatih komponen dari imun sistemnya kita. It's magnificent sebenarnya perkembangan. Jadi I believe harusnya in the future technology will be able to cure cancer in a much better way. Artinya SDM-nya harus keluar lah Pak ya, harus di-prepare dari sekarang. Saya sudah siapin sekarang 500 beasiswa dari 2.000 aku dapat. Aku kirimnya semua bioteknologi, biogenomics, bioinformatics, immunology, apa aku kirimin. Aku udah list. Nah sekarang tinggal aku minta ke teman-teman Kemenkes sama perguruan tinggi, find your best brain. Nanti aku identify, misalnya paling jago di imunologi. Oh mana? Oh ini di Karolinska Institute di mana? Paling jago mana bioinformatics? Oh di MIT sana, profesor ini. Aku udah kerja sama LPDP, aku datengin orang sana sama orang LPDP bilang, ini adalah 500 orang Indonesia paling pintar, lu mau gitu jadi muridnya. Kalau mau jadi muridnya aku kasih 2. Satu full scholarship dari saya. Yang kedua research grant. Tapi you have to do research di Indonesia. Karena pasiennya banyak. Mungkin kayak riset tuberkulosis di Australia, Amerika nggak ada pasien tuberkulosis, gimana mau research? Di kita cancer anak, banyak nih cancer anak di sini kan. Why don't you do research? Research grantnya aku kasih, I just need your brain, your connection sama your labs, gitu kan? Tapi risetnya masuk di sini with the Indonesian smartest individual. Kita harapin dengan demikian kita bisa leapfrogging. Kalau nggak terlalu lama gitu kita ngejarnya kan. Pertanyaannya Bapak masih jadi Menkes juga nggak? Ide-idenya bagus dan futuristik dan sebagainya. Berkelanjutannya gimana tuh Pak? Bisa nggak berkelanjutannya dengan saya ngejar-ngejar semua orang di bawah saya untuk bisa maju. Ya. I think semua pemimpin ada masanya, semua masa ada pemimpinnya gitu. Saya juga mesti sadar suatu saat saya harus turun. Gitu. Tapi yang penting gimana kita bisa menyiapkan orang-orang di bawah kita siap untuk melanjutkan gitu. Jadi sengaja aku ajakin juga orang ini, aku berharap Pak Edi ini sehat terus supaya di cloning aja Pak. Supaya aku butuh 1.000 kayak dia. 514 di kota. You're so passionate memberesin anak-anak cancer dan what I can do to support him gitu kan. Menyesal juga 18 tahun aku nggak ketemu ini Dr. Edi sebelumnya gitu kan. I wish aku ketemu dia sebelumnya gitu. Jadi Pak, artinya in 2030 kayaknya 60 masih susah ya? Kalau saya, I'm an optimist gitu kan. Kalau saya bilang, ya harus kejar 70. Mereka bilang susah-susah, ya itu that's why you are here gitu. Dharmanya sama saya kan udah biasa dikit-dikit capek. Nah, aku sih sebenarnya optimis bisa. Cuman dari sudut pandang saya yang di lapangan nih, ya satu, dari mana kita tahu kita mencapai 60%? We need cancer registry. Aduh. Bisa panjang tuh cerita cancer registry aku. Karena aku so passionate about cancer registry. Itu satu kalau menurut saya nih Pak ya, kita harus beresin itu karena saya pernah bikin satu Pediatric National Cancer Control Program, which is itu sangat berbeda dengan adult pastinya. Dan yang kuncinya adalah ya satu untuk itu cancer registry, dan yang kedua adalah awareness. Nah, awareness inilah yang itu juga harus. I need you all. Awareness is impossible for us to do. I need makanya, you all. We need yayasan ini. Puskesmas dibekali itu karena ya saya pernah di puskesmas juga, jadi saya tahu memang kerja puskesmas memang harusnya untuk lebih promotif preventif. Betul, itu yang saya lihat kita harus berdayakan puskesmas yang jumlahnya berapa Kak? 10.000 ya. Itu makanya sebetulnya ide 10.000 itu juga saya sampaikan ke Anyo dan Anyo tanggapi dengan positif. Itu makanya kita mau
masukin tuh 10.000 program apa 1.000 itu 1.000 dari 10.000. yes. Ibu nanti Zoom aja, nanti aku kenalin sama teman-teman saya, teman-teman di Kemenkes ya. Alatnya kita bagi, cuma ini kan bagus tuh tadi apa caranya, metodenya udah cara gampangnya lah. Karena ngedidik 10.000 dokter di puskesmas itu kan beda sama dokter Edi gitu kan. Jadi dan kita sebenarnya udah bikin itunya manualnya bagus ya, di manualnya. YouTube ya, Sederhana sebetulnya. Iya, betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah diagnostik dan terapi, ya kan, bahwa ya kayak untuk leukemia kita untuk phenotyping itu jujurnya masih terpusat di Darmais kan. Walaupun saya tahu dari teman-teman di Darmais mereka sudah mengajarkan sebetulnya di beberapa rumah sakit untuk phenotyping. Tapi ada kendalanya. Phenotyping itu butuh alat apa? Flow cytometry itu. Dan masalahnya flow-nya ada, reagennya nggak ada. Nah itu yang saya dapat masukan dari lapangan. Sama banyak lah. Akhirnya nggak jalan juga, akhirnya kirimnya ke Darmais di provinsi itu. Ya seperti itu. Kemudian obat seperti itu. Ya kayak saya melakukan transplant itu tidak semua obat ada di Indonesia. Kita bersyukur kita berafiliasi sama Taiwan. Jadi kita di backup sama Taiwan lah. Obat-obatan ini sama SAS juga untuk beberapa obat ya seperti itu. Jadi artinya kita mesti melengkapi itunya juga Pak, obat-obatan yang ada. Ini curhatnya orang di lapangan nih Pak ceritanya. Aku sudah dengar itu. Dan bertahap dengan list obat-obatannya aku udah tahu 6 MP ya. Aku baca 6 MP itu dari dulu. 6 MP dari dulu nggak pernah ada gitu. Itu saya dulu punya yayasan gitu sampai hand carry ke Kuala Lumpur ya. Nah itu nanti mungkin kita bisa usahakan karena nanti 3 center akan 4 center dengan kita yang akan melakukan transplant. Nah itu butuh obat-obatan yang dibutuhkan itu tadi. Kalau enggak ya percuma juga Pak. Nanti enggak, kalau lihat di transplant itu kita mesti siapin semuanya. Either dipakai nggak dipakai, yang penting udah ada. Karena masalahnya GVHD kita nggak bisa tentukan ya GVHD atau reaksi penolakan mana yang akan timbul gitu Pak. Kalau kita ya ternyata ini timbul, ternyata obatnya nggak ada. Nah itu fatal gitu. Itu yang sering terjadi dengan pengalaman kita mengirim pasien ke Thailand, pulang ke Indonesia, dia kena reaksi infeksi yang berat. Ada satu kasus itu sampai langit-langitnya udah mau bolong tuh gara-gara jamur. Sementara kita nggak ada obatnya adanya di Thailand. Nah, hand carry ke Thailand dicegat imigrasi itu kejadian itu dramanya kayak gitu tuh Pak, yang terjadi. Dan akhirnya ya minta tolong saya gimana caranya untuk akhirnya ya udah minta tolong Bu Dirjen mantan Darmais juga dulu kita sama-sama. Jadi akhirnya ya bisa terbantu. Nah, artinya itu juga mesti kita support dan juga untuk penunjangnya karena penunjangnya ini saya sudah selalu sejak saya pulang dari Belanda belajar itu saya selalu melibatkan teman-teman psikolog. Tidak hanya multidisiplinary tapi saya menilai juga interdisiplinary juga perlu seperti itu. Karena kita nggak mungkin semua tenaga ditangani oleh tenaga kesehatan 100%. Interdisiplinary itu juga penting sekali. Kayak kemarin akhirnya saya belajar dari kunjungan dari teman-teman dari Harapan Kita untuk mempelajari kayak di transplant ini aja. Saya nggak bisa kerja kalau saya nggak punya teknisi yang baik untuk support unit sterilnya. Cleaning service yang punya kemampuan untuk general cleaning ruangan setiap hari yang sabar, telaten supaya benar-benar steril dan lain sebagainya. Nah itu kita kadang-kadang nggak mikir sampai sana. Padahal kita butuh mereka seperti itu. Nah itu yang saya lihat di lapangan itu yang masih harus kayaknya kita pikirkan untuk akhirnya ya itu tadi cancer control program kita dan paliatif itu satu-satunya lagi kan untuk paliatifnya. Jadi sebenarnya ada 4 pilar kan, ada pilar pertama yaitu cancer disease promotion, diagnostic and treatment, supportive, kemudian palliative care dan di bawahnya research. Itu jadi walaupun kami di SECI bukan rumah sakit pendidikan atau apa, tapi saya meminta semua dokter dan perawat untuk tetap melakukan research dari apa yang kita kerjakan dan publish di jurnal-jurnal karena ya saya bilang kita maju ya karena jurnal-jurnal itu, kita belajar dari jurnal-jurnal yang ada. Jadi memang harus ditingkatkan keinginan dari dokter-dokter untuk nulis tetap harus dijaga. Kalau saya bilang sih seperti itu Pak, demi mencapai 60% yang aku bayar 70%.
Itu even better. Di sini bisa banget. Satu lagi Pak Menkes yang kita temui di lapangan, ketika kita mengadakan edukasi yang cukup rutin ya ke provinsi-provinsi, kita memang memberikan informasi, edukasi kepada mereka, dokter-dokter di puskesmas. Tapi ketika mereka menemukan kasus, mereka banyak enggan tuh Pak untuk merefer, karena mungkin belum ada semacam mereka sering bilang gini Bu, kalau kanker itu di Indonesia yang baru prioritas itu kanker dewasa, kanker serviks dan payudara. Kalau anak belum. Jadi kendala kami itu. Jadi kita selalu mengadakan edukasi kanker pada anak, penyuluhan kanker pada anak. Oke, mereka terinformasi, tapi stop sampai di situ. Dan bahkan kita harus melakukannya berulang lagi karena turnovernya tenaga medis, terutama dokter puskesmas tinggi Pak. Itu silih berganti terus. Jadi artinya ketika ditemukan kasus itunya lambat sekali Pak, sampai dia bisa ditangani di rumah sakit tipe A. Jadi delay-nya itu panjang sekali, artinya kita selalu jalan di tempat tuh Pak. Jadi mungkin ada suatu regulasi kah atau bagaimana supaya ketika mereka temukan mereka segera gitu. Referral sistemnya itu Pak. Itu nanti mungkin ini terakhir ya Bu ya, karena waktu saya masih pindah ke acara yang lain. Tapi saya bisa sampaikan bahwa nanti aku ajak Ibu lah untuk terlibat di sana. Kita lakukan reformasi untuk menangani penyakit tidak menular ini memang terintegrasi. Saya minta dari puskesmas sampai ke rumah sakit. Selama ini konsentrasinya terus terang lebih banyak di rumah sakit saya. Padahal ini nggak akan bisa tahan, aku lihat kalau puskesmasnya nggak diberesin. Dan sejak dulu desentralisasi, problemnya adalah ini loose. Jadi nggak ada koneksi dengan Kemenkes lagi karena ini managed by kabupaten kota kan, sehingga nggak standar. Nah ini kita revitalisasi seluruh puskesmas posyandu dan kita bikin bagaimana jalur treatmentnya mulai dari screening, diagnostik, early treatment, advanced treatment sampai palliative treatmentnya untuk semua penyakit tidak menular yang makin banyak dan salah satunya adalah cancer. Jadi saya ucapkan terima kasih Ibu sama Dr. Edi ya untuk bisa undang saya ke sini, membuka wawasan saya, persepsi saya. Nanti pasti akan ada tindak lanjutnya lah untuk bisa memperbaiki nasib anak-anak Indonesia dan jangan bosan-bosan untuk mencintai mereka. Gitu. Terima kasih banyak Pak Menkes. Sampai jumpa di lain kesempatan di podcast Rumah Anyo. Terima kasih.